Ya, 321. Oke, tadi baru saja saya tambahkan ya di Classroom tentang tabel distribusi normal. Ya, nanti yang akan kita gunakan untuk dasar penyelesaian masalah distribusi normal. Nah, ayo, no. Ya. Oke, sambil absen, sambil saya mulai ya. Hari ini kita akan belajar terkait materi distribusi normal, sesuai yang saya sampaikan kemarin. Untuk kuisnya, mohon maaf saya belum sempat ngoreksi ya, jadi kita belum bisa mengevaluasi kira-kira kekurangannya apa dan problem yang dihadapi itu apa. Ya, insya Allah sesegera mungkin saya koreksi, karena kemarin semingguan Bu Puji agak padat. Oke, langsung saja. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini ya, kita yang pertama kita akan mengidentifikasi distribusi sebagai bentuk simetris atau miring gitu ya. Lalu kita juga akan mengidentifikasi sifat dari distribusi normal itu sendiri. Kemudian kita juga akan mempelajari bentuk area di bawah distribusi normal dan distribusi normal standar gitu ya, dengan berbagai nilai Z. Tadi yang tabel Z-nya saya sharekan ke grup, ke Classroom, baru saja saya sharekan. Lalu kita juga bisa menemukan probabilitas untuk variabel terdistribusi normal, peluangnya ya, dengan mengubahnya menjadi variabel normal standar. Kemudian yang kelima, kita akan menemukan nilai data spesifik untuk presentase tertentu dengan menggunakan distribusi normal standar. Seperti itu. Ini adalah tujuan kita mempelajari terkait distribusi normal. Tentu saja capaian ini tidak akan kita habiskan dalam satu pertemuan ini ya, tapi kita akan habiskan dalam beberapa pertemuan, khususnya terkait materi-materi yang kita pelajari di distribusi normal. Nah, kita juga nanti akan menggunakan teorema batas pusat, untuk memecahkan masalah yang melibatkan rata-rata sampel. Dan kita juga akan menggunakan pendekatan normal untuk menghitung probabilitas variabel yang binomial. Nah, pada distribusi normal kita nanti akan mengenali beberapa properti, ya, beberapa rumus, beberapa aspek, beberapa variabel, beberapa parameter gitu ya, bagaimana kita menyebutnya. Nah, yang pertama, nanti akan banyak variabel kontinu yang memiliki distribusi berbentuk lonceng. Kita sudah tahu kalau distribusi berbentuk lonceng itu adalah biasanya atau sebagian besar dia adalah bentuk distribusi normal. Dan disebut dengan variabel yang kira-kira terdistribusi normal. Jadi kalau kita menemukan variabel yang terdistribusi dengan bentuk lonceng, maka kemungkinan besar variabel tersebut itu terdistribusi normal. Lalu kita juga akan menemukan yang namanya kurva teoritis, gitu ya. Apa itu Bu kurva teoritis? Kurva teoritis adalah kurva distribusi normal. Ya. Kurva distribusi normal ini dapat digunakan untuk mempelajari banyak variabel yang tidak berdistribusi normal. Tetapi variabel tersebut mendekati distribusi normal. Seperti apa sih Bu? Kok distribusi normal dari tadi dibicarakan gitu ya? Nanti kita akan membahas ke belakang. Nah, secara matematik gitu ya, secara matematis bentuk distribusi normal itu dituliskan dengan menggunakan rumus ini. The mathematical equation for the normal distribution. Ya, persamaan matematika yang menceritakan atau yang menunjukkan tentang distribusi normal itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan E pangkat minus X min mu kuadrat. Saudara ingat ini rumus apa kemarin? Saudara ingat? Mungkin yang sangat mirip yang atas ya. X min mu kuadrat rumus apa kemarin?
standar deviasi ya. Mudah-mudahan saudara masih ingat ya. Tapi pernya per N-1 seperti itu ya kalau standar deviasi ya. Oke. Tapi ini adalah elemen-elemen yang digunakan untuk menghitung standar deviasi. Ya. X ini adalah setiap datanya. Mu ini adalah min-nya atau rata-ratanya gitu ya. Dan ini adalah standar deviasinya. Jadi untuk mencari bentuk distribusi normal kita dapat menggunakan rumus ini. Y sama dengan E pangkat min X min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat per sigma akar 2 pi. Di mana pi yang digunakan adalah 3,14 dan E yang digunakan adalah 2,718. E itu sebenarnya nilainya kan panjang ya. E 2,71818 dan seterusnya, pokoknya panjang ya. Kita bisa menggunakannya 3 angka di belakang koma ini, 2,718. Seperti itu. Ini rumusnya. Lalu bagaimana kita menghitungnya? Gitu ya. Disebutkan ya. Kita sebutkan lagi sifat-sifatnya. Oke, sebelum kita belajar menghitung, kita lanjutkan lagi tentang properti distribusi normal. Distribusi normal itu kayak gimana? Yang pertama, bentuk dan posisi kurva distribusi normal bergantung pada 2 parameter, yaitu min dan standar deviasi. Jelas ya? Dari rumus tadi bergantung pada apa? Min dan standar deviasi. Ya, cuman butuh min dan standar deviasi. Lalu kemudian setiap variabel yang terdistribusi normal memiliki kurva distribusi normalnya sendiri yang bergantung pada nilai min dan standar deviasi variabel tersebut. Ya, bentuk apapun dia akan tetap berpengaruh pada 2 hal tadi. Dipengaruhi dengan min datanya dan standar deviasi dari data tersebut. Oke. Nah, secara teoritis gitu ya, secara teoritis sifat distribusi normal itu ada beberapa hal. Yang pertama, pokoknya kurvanya itu bentuknya kayak lonceng. Gini ya, pokoknya kurvanya kayak lonceng. Terus min-nya, mediannya, dan mode-nya adalah sama dan terletak di pusat distribusi. Pusatnya itu ya misalkan tengah-tengahnya kayak gini. Min-nya, standar min-nya, mediannya, dan mode-nya dia sama-sama di sini. Kita tahu kemarin belajar bahwa mode itu adalah nilai tertinggi ya. Jelas kalau bentuknya lonceng berarti mode-nya yang tertinggi. Median. Median juga jelas, median itu nilai tengah. Maka dia adalah yang di paling ujungnya. Terus min-nya. Min-nya kita hitung rata-ratanya. Ya, kalau kanan sama kirinya sama, jelas rata-ratanya ada di tengah. Jadi keunikan distribusi normal itu. Min, median, dan mode-nya letaknya sama. Sama-sama di pusat distribusi. Dan satu yang perlu kita tahu bahwa kurva distribusi normal ini adalah unimodal atau modenya tunggal. Jelas ya, modenya tunggal. Modenya cuma ada satu. Nilai yang sering muncul cuma ini doang. Karena bentuknya lancip kayak gunung. Seperti itu. Jadi dia adalah unimodal. Dengan min, median, dan mode-nya adalah sama. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Belum? Mau dijawab? Apakah suara saya masih terdengar? Sementara belum, Bu. Oke. Oke. Mungkin Mungkin kenapa Mas Askal? Mungkin apa katanya tadi? Kepotong? cukup jelas. Oke. Oke, kayaknya sinyalnya Mas Askal yang jelek ya, atau punya Bu Puji ya yang jelek ya? Kok suaranya putus-putus? Oke, saya lanjutkan dulu ya.
Ini mungkin masih masih Saya Oke, masih lebih mudah ya karena masih kita bicara teori-teori. Nanti mungkin kita akan menantang kalau kita sudah terjun ke latihan-latihan soal dengan apa namanya problem-problem tertentu gitu ya. Kasus pada data yang tunggal misalkan, kasus pada data yang berkelompok seperti itu, data yang kurang dari 30 responden gitu ya, data yang lebih dari 30 nanti kita akan pelajari minggu depan gitu ya. Mungkin hari ini kita akan belajar teori-teorinya saja. Nah, kemudian sifat lainnya secara teoritis untuk distribusi normal. Yang pertama, kurva simetris tentang min. Ya, jelas ya, simetris tentang min ya. Sorry. Kalau ini bentuknya adalah lonceng seperti ini, ya. Tengah-tengahnya ini beratnya sama, maka dia itu simetris. Nilai yang satu dan nilai yang kanan, sehingga minnya ada yang di ujung. Lalu kurvanya itu kontinu, jelas. Bentuknya sudah terlihat, kurva ini adalah kontinu. Lalu kurva tidak pernah menyentuh sumbu X. Nah, ini keunikannya ya. Nanti sumbu X itu di sini ya. Dia itu nggak pernah, dia cuma dekat dengan sumbu X, tapi dia tidak pernah menyentuh sumbu X. Lalu luas total di bawah kurva distribusi normal sama dengan 1. Nah, distribusi normal ini ya, yang kita lihat seperti lonceng ini, kita sebut totalnya adalah 1. Makanya ini seolah-olah kayak peluang gitu ya. Makanya tadi di awal kita sampaikan bahwa distribusi normal itu kita seolah-olah kayak probabilitas. Jadi kalau setengahnya Bu, ya ini berarti 0,5, ini 0,5 gitu ya. Dan seterusnya. Bagaimana kita nanti tahu Bu kalau untuk mempelajari 0,1 dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari pada latihan soal. Ya, jadi di sini di kamar. Tidak boleh di kamar. Oke. Selanjutnya. Nah, ini salah satu sifat lagi yang bisa kita ceritakan gitu ya. Misalkan area di bawah kurva normal, kalau kita bicara area di bawah kurva normal itu ya berarti ya area yang ada di ginian. Tapi gambarnya nanti cantik gitu ya, gini kayak, sorry. Nanti gambarnya kayak gunung gini ya. Nah, kalau kita bilang area di bawah kurva normal, berarti areanya itu ya yang di sini. Kalau kita misalkan bicara satu standar deviasi, ya kira-kira kita akan bicara 0,68. 68%. Berarti kalau misalkan tadi setengah itu kita anggap misalkan 0,5 gitu ya. Gambarnya nggak bisa. Jangan di sini, Nak. Jangan di sini, Mama nggak konsen. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, oh di sini ada ya, sudah digambarkan. Jadi saya nggak perlu menggambarkan. Tadi misalkan kita sebutkan, ini siapa ya di waiting room ya? Bentar saya edit dulu. Arsi. Kenapa kok nggak langsung masuk ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Ya. Kita kemarin belajar apa? Masih ingat ya, standar deviasi. Standar deviasi itu kayak simpangan gitu ya. Saya coba ulangi lagi untuk standar deviasi. Saya nggak tahu minggu lalu sudah saya jelaskan atau belum. Gini. Misalkan kita akan bicara tentang data nilai mahasiswa informatika gitu ya. Nilai mahasiswa informatika misalkan nilainya itu ada yang dapat 90, ini titik ya. Terus kemudian ada yang dapat 89, ada yang dapat 100, gitu ya. Dan pokoknya dari beberapa anak itu rata-ratanya
Dari beberapa anak, itu rata-ratanya kita tahu. Misalkan rata-ratanya adalah 87. Rata-ratanya adalah 87. Nah, simpangan baku ini kita akan melihat selisih, ibaratnya kayak selisih ya. Kalau kita lihat di rumusnya kan X min mu gini ya. Selisih antara setiap elemen terhadap rata-ratanya. Jadi saya asumsikan ini nilai-nilainya yaitu X dan merah ini adalah rata-ratanya. Ya, jadi simpangan baku itu kita menghitung jarak ini ke sini berapa sih, jarak ini ke sini itu berapa sih, jarak ini ke sini itu berapa sih, gitu ya. Rumusnya simpangan baku kan begitu ya. Ada gininya ya. Ini varian dikuadratkan dia jadi simpangan baku. Kurang lebih kayak gitu dibagi n-1. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau kita bilang 1 kali simpangan baku, berarti misalkan kita anggap ini adalah X-nya, kan min-nya ini ya. Ini adalah min-nya. Ini adalah misalkan X1-nya gitu ya. Kita akan menghitung 1 simpangan baku, berarti 1 langkah dari X1 ke min. Oh, misalkan kita anggap segini. Karena langkahnya ke kanan dan ke kiri, misalkan, oh berarti dia adalah 68%. Misalkan kayak gitu. Ya. Terus kemudian 2 simpangan baku, Bu. Lompatannya berarti 2. 1, 2, kayak gitu ya. Berarti kita tulis 2 simpangan baku itu seperti ini, yang warna orange. Kalau 3 simpangan baku, Mbak. 3 simpangan baku, Bu. Berarti 3 kali lompatan dari minnya. 1, 2, 3. 3 simpangan baku. Nah, makanya di sini kita tuliskan kalau 1 standar deviasi atau 1 simpangan baku atau 1 deviasi standar gitu ya, kurang lebih itu 68%. Kalau 2 standar deviasi atau 2 simpangan baku kurang lebih kayak gini. Kalau 3 standar deviasi kurang lebih seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Kalau sudah cukup saya lanjutkan ya. Jadi 68% itu apa Bu? 68 dari area distribusi normal. 95% apa Bu? 95 dari area distribusi normal. 99,7 ini pun juga 99,7% dari area distribusi normal. Seperti itu. Saya lanjutkan. Distribusi normal standar gitu ya. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan min 0 dan standar deviasinya adalah 1. Semua variabel terdistribusi normal dapat diubah menjadi variabel terdistribusi standar normal dengan menggunakan rumus skor standar. Kayak gimana? Kayak gini. Nah, ini tadi yang kita sebut. Z itu kita bisa cari dengan rumus value atau nilai setiap titik dikurangkan minnya dibagi standar deviasi. Ini adalah Z. X dikurangkan, ini nilainya ya setiap titik. Kayak gimana Bu? Ya misalkan tadi nilainya 90 ya. Nilainya 90, rata-ratanya 86. 90 min 86 dibagi standar deviasinya berapa yang sudah kita hitung. Itu adalah nilai Z. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Kayak gini. Contoh, tentukan luas di bawah kurva normal standar antara Z-nya 0 dan Z-nya 2, 3, 4. Berarti kita akan mencari P, ya, probability gitu ya. Kan kita kalau bicara persentase itu kan kita sebut probability ya. Dengan nilai tertinggi adalah 1 dan nilai terendah adalah 0. Probability nilai Z dari 0 sampai 2,34. Nah, caranya kita bisa menggunakan tabel ya, tabel Z gitu ya untuk mencari luasnya. Kayak gimana? Ini ya. Oh, kita ketemu area antara 0 sampai 2,34. Ternyata 0,4904.
0,4904. Caranya kayak gimana ini Bu kita lihatnya? Coba kita lihat. Tadi saya sudah menunjukkan kalau kita itu punya tabel Z. Tadi kita melihat 2,34 ya. 2,34. Antara 0 sampai 2,34. 2,34-nya mana? Jadi bagaimana Bu cara membacanya? Nah ini kalau membacanya gini ya. Ini berarti kalau kita mau melihat 0,12 gitu ya. 0,1 di sini berarti 0,02-nya di sini. 0,12. Berarti nanti nilainya yang ini. 0,0473. Ya paham ya? Nanti yang nggak ngerti boleh tanya ya. Bu kalau saya mau lihat daerah di bawah kurva misalkan 0,19. 0,19 di sini 9-nya yang ini. Berarti 0,19. Kita ambil tengah-tengah anunya, perpotongannya. Oh, berarti tabel Z untuk nilai 0,19 adalah 0,0753. Nah, sekarang kita akan coba tadi 2,34. 2,34. Oh, nggak nutut ini ya tabelnya ya. Oh ini. Yang keempat ya. 2,34. Itu 234. Nah ini ya. 2,34. 2,31, 2,32, 2,3234. 0,4901. Kita lihat. Nah ini kok 4 ya. Nah ini ada kesalahannya di sini ya. Ini harusnya 0,4901. Benar ya. Yang 490, sebentar. Kita tarik ke atas nggak kelihatan. Oh benar ya. Ini kan 0, 0,01, 0,02, 0,3, 0,04. Ya. Kalau kita mau menuliskan 2,34, berarti yang sebelah kiri kita lihatkan 2,3, yang sebelah kanan kita lihatkan 0,04. Jadi kayak penjumlahannya. Betul di sini bahwa kita sudah menemukan bahwa tabel untuk 2,34 adalah 0,4904. Maka di sini kita tuliskan 4904. Ada yang ingin ditanyakan untuk membaca tabel Z? Boleh tanya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti tabel Z itu sebuah ketetapan ya, Bu ya? Ya, sebuah contekan. Sebuah contekan yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai distribusi normal dengan rumus Z. Seperti itu. Nanti Berarti kita akan tahu. Maaf. Nggak apa-apa. Berarti Yang salah sinyalnya. Berarti kita tidak perlu menghitung nilai Z ya, Bu? Ya. Oh. Bukan tidak perlu. Ini. Nilai Z-nya ini kita hitung. Jadi untuk nilai Z-nya ini kita hitung menggunakan rumus ini gitu ya misalkan. Nah, kita akan merubah nilai Z ini ke bentuk distribusi normal. Gitu, Mas. Kalau nilai Z-nya sudah dapat dengan menggunakan rumus ini, ya. Misalkan kayak tadi, kita dari sini sudah dapat nilainya misalkan 2,34. Nilai 234 ini kita lihat di tabel Z untuk menggambarkan ukuran di distribusi normal. Kayak gitu, Mas. Jadi Z-nya tetap dihitung. Kita akan merubah Z ke distribusi normal. Gitu. Bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Membacanya sudah bisa ya? Gampang ya?
Itu banyak sekali kok di Google kayak gitu versi apapun tapi isinya sama. Cuman kadang ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Nah, nanti kita di akhir juga akan belajar, Bu, apakah semua problem itu akan kita selesaikan dengan tabel Z? Tidak. Z ini nanti akan bergantung dengan jumlah N-nya. Ya, kapan kita yang menggunakan Z, kapan kita yang menggunakan selain Z. Nanti kita akan pelajari di belakang. Sementara kita akan belajar Z dulu. Seperti itu. Nah, lalu kita akan gambarkan dengan distribusi normal seperti ini. Seperti halnya dengan grafik X dan Y gitu ya. Yang sebelah kanan itu adalah positif, yang sebelah kiri itu negatif. Jadi 0 sampai 2,34 berarti diambil yang sebelah kanan saja. Kurang lebih 0,4904. Kalau kita diminta menghitung sisanya, ya tinggal kita kurangkan saja. Kita kan tadi sudah disampaikan di awal kalau pada kurva normal ya atau distribusi normal, min-nya itu ada di tengah, mediannya di tengah. Berarti area ini nilainya itu 0,5. Nah, kalau kita melihat sisanya berarti 0,5 dikurangkan 0,4904 yang sudah kita cari. Berapa gitu. Misalkan kita akan mencari wilayah yang di sini. Seperti itu. Yang penting dipahami dulu saja cara membacanya dan bagaimana kita menghitungnya. Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, ini kan sebelah kiri ya. Tentukan luas di daerah kurva normal standar antara Z sama dengan 0 dan Z min 1,75. Gunakan properti simetris dari distribusi normal dan tabel Anda di akhir teks untuk mencari luasnya. Jadi kita di awal kan sudah belajar kalau distribusi normal itu simetris. Jadi kalau kita bilang min 1,75 sampai 0 itu nilainya akan sama dengan 0 sampai 1,75. Gitu ya. Misalkan kita punya grafik distribusi normal yang tidak lengkap. Kalau lengkap ya nggak masalah, kita akan min 1,75. Tapi kalau kita punya tabel distribusi normalnya itu dia hanya kurva Z-nya itu hanya positif, maka kita akan hitung simetrisnya. Berarti dia simetris dengan 0, Z, gitu ya. Sorry. P, 0, Z. 1,75 gitu. Nah, areanya kayak gimana? Nah, seperti ini. Karena dia simetris, maka sama saja. Kita mau pakai area ini atau pakai area ini, nilainya sama saja. Salah satu saja ya, bukan keduanya ya. Salah satu saja. Nah, sekarang kita coba lihat saya menghitungnya min 1,75. Karena dia simetris, coba saya lihat dari 1,75. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0,4599. Kita lihat. Nah, udah benar ya? Nah, kebetulan tabel kita kayaknya ada yang minus. Jadi kita akan coba nilai yang minus. Oh, tidak semua ya. Oke. 0,175 ya. Tuh 2 sorry. 0, 1, 2, 3, 4. Min 1,75. Atasnya coba kita lihat. Ini. Nggak sama ya hasilnya ya. Kayak ini ya. Jadi sebaiknya nanti kita gunakan yang positif saja ya untuk tabel Z ini ya. Ini belum tentu sama. Jadi kita gunakan tabel Z yang positif saja untuk kita cari simetrisnya. Ya. - 1,75. Benar nggak sih? Bentar. 1,75. Sudah benar ya? 0,4599. Yang bawah tadi tabel apa? Oh, ini beda jenis tabelnya ya. Tabel 1, tabel 2 dia akan memiliki fungsi yang berbeda. Ya, nanti kita akan jelaskan. Tabel 2 itu dia lebih teliti lagi ya. Tabel 1 dia ketelitiannya setiap ini
0,01, 0,02 gitu ya. Tabel 2 kita nanti akan lebih teliti lagi. 0,001 kayak gitu ya. Seperti ini. 0,005, 0,0010. Tabel 3 dia juga akan lebih teliti lagi. Tabel 4 akan lebih teliti lagi ya. Nah, kita sementara pakai tabel 1 sudah cukup ya. 0,175. Sorry, 1,75. Seperti itu. Kemudian tentukan luas di sebelah kanan Z 1,1. Nah, kita akan mencari ininya. Oke, maaf ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita diminta mencari ini. Tentukan luas di sebelah kanan Z 1,11. Kita cari di atas Z 1,11. Nah, kita cari tabelnya. Ya, anggap aja kita sudah bisa baca tabelnya. Kita tahunya kan bisa mencari di area sini ya. Kita tahunya bisa mencari di area sini. Sedangkan tadi yang ditanyakan itu area sini. Maka kita akan menggunakan distribusi normal menghitung untuk di area sini. 0, 0 sampai 1,11. Berarti kita cari Z-nya 1,11 kita temukan di tabel seperti ini. Karena yang dicari adalah sebelah kanan dari 1,11 seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau setengah distribusi normal ini 0,5, kita kurangkan dengan area yang sudah kita ketahui dengan tabel Z, maka area yang di sebelah kanan 1,11 baru bisa kita temukan. Dia adalah 0,1335. Nah, ini kalau dalam latihan soal teman-teman jangan sampai terkecoh. Ya, nanti khawatirnya yang dimasukkan jawabannya ya yang ini. Padahal yang ditanyakan adalah area di sebelah kanan 1,11. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Sampai sini? Belum? Kalau belum saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, seperti halnya di situ. Temukan luas di sebelah kiri Z. Nah, ini ya. Di sebelah kiri Z 1,95. Sama halnya ya. Kita tahu bahwa min 1,93 itu simetris dengan 1,93. Maka untuk mencari nilai minus di sini, kita bisa juga mencari nilai 1,93. Diketemukan hasilnya adalah ini. Yang ditanya adalah area ini, sebelah kiri dari 1,93. Nah, area ini berarti kan karena ini tadi simetris, yang di sini 0,4732, di sini pun juga sama, 0,4732. Kita tahu areanya separuh adalah 0,5, dan ini kita temukan pada tabel Z, maka area di sebelah kiri 1,95 adalah ini. 1,93 ya, adalah 0,0268. Oke, paham ya? Nah sekarang, ini ada tantangan juga. Sekarang gimana nih kalau kita antara 2 sampai 2,47. Bu Puji tadi kan ngajarinnya dari 0 sampai 2 saja misalkan. Atau dari 0 sampai nilai tertentu gitu ya. Maka kita akan menghitung satu persatu ini. Lumayan ini. Dari 2 sampai 2,47 ya. Misalkan 2 di sini ya. Ini satu simpangan baku, ini 2 simpangan baku, berarti di sini tanda deviasi, sorry. Terus 2,47 nilainya sekitar sini, misalkan. Nah, kita mau cari luasnya ini nih. Gimana caranya? Ya kita hitung. Yang 2,47 berapa? Menggunakan tabel Z. Oh, ternyata ini. Yang 2 berapa? Oh, ternyata ini. Ya wes, berarti area yang di sini berarti kita menghitung dengan cara mengurangkan area di 2,47 dikurangkan dengan area di 2. Kira-kira hasilnya seperti ini.
Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Saya lanjutkan. Oke. Nah, ini pun juga sama ya. Kita diminta mencari luas antara nilai Z ini dan Z ini. Ya, mana yang lebih kecil? Berarti ini kita geser sebelah kiri seperti ini. Kita gambarkan. Nah, ini ya. Kita mencari luas antara ini dan ini. Nah, ini karena nilai min 1,37 sampai 0 itu dia simetris dengan 1,37, berarti nanti luas ini kita bisa cari di distribusi normal dengan kunci 1,37. Yang 0 sampai 1,68 ya, ini kita cari di tabel Z dengan nilai 1,68. Sehingga kita ketemu ini, kita jumlahkan. Maka area di antara 1,37 min 1,37 hingga 1,68 adalah ini. Paham ya? Kok silent? Apakah masih ada di tempat? Kalau saya bingung, Bu. Oh, bingung tanya dong makanya. Semakin jauh nanti semakin bingung Anda. Gimana? Tanya. Soalnya Yang bingung yang mana? mungkin belum ada contoh soalnya mungkin, Bu. Jadi saya masih bingung. Oh, ini juga contoh soal sih Mas sebenarnya Mas. Kita diminta sebelum ke soal cerita, kita harus bisa terlebih dahulu sih menyelesaikan ini. Coba yang bingung mulai mana? Yang lain juga, silakan. Yang bingung yang mana? Jadi ibaratnya sebelum kita belajar ke soal cerita, kita akan belajar menghitungnya terlebih dahulu. Nanti kalau kita ke soal cerita, kita nanti akan semakin bingung karena di soal cerita itu kita tidak langsung menemukan Z seperti ini ya. Yang kita temukan nanti adalah data. Nah, data itu nanti kita akan hitung. Kita hitung min-nya, gitu ya. Terus kemudian kita hitung deviasi standarnya. Ya. Jadi nanti akan lebih rumit kalau kita menemukan soal cerita. Data, nanti ada nggak tahu datanya berapa. Kalau Z itu lebih dari 30. Kita hitung min-nya pada data, kita hitung standar deviasinya, lalu kita masukkan rumus sehingga kita ketemu Z. Gitu ya, Z. Nah, terus ini untuk problem pertama. Nanti kita punya data kedua, misalkan. Dengan cara yang sama, kita akan mencari min-nya, kita akan mencari sigmanya, standar deviasinya, gitu ya. Kita hitung Z. Nah, di sini kita anggap kita sudah memiliki nilai Z-nya. Kita mau menggambarkan areanya. Itu ya. Jangan sampai ke belakang deh, nanti tambah yang sudah paham malah bingung. Nah, misalkan kayak gini. Kita sudah punya areanya, lalu kita ditanya, kita mau belajar nih bagaimana sih kita membaca distribusi normal atau mengaitkan nilai Z itu dalam distribusi normal, kayak gitu ya. Kita bisa menggunakan tabel Z. Ya. Misalkan kita diminta yang ini yang terakhir, supaya saya tidak terlalu maju. Saya diminta menghitung area di antara min 1,7 sampai 1,68. Lah grafik distribusi normal itu kan bentuknya seperti ini ya. Seperti lonceng. Tapi dia itu ya mengikuti kaidah pada nilai grafik XY. Gini ya. Kurva XY.
Sehingga yang di sebelah kanan 0 itu adalah positif, yang sebelah kiri 0 itu adalah negatif. Nah, bagaimana kita melihat nilai areanya? Nah, kita pelajari. Yang sedang kita pelajari keseluruhan ini adalah peluang, Mas. P. Ya. P itu probability atau peluang. Peluang itu dia pasti antara 0 sampai 1. Jadi maksimal itu 1. Gitu ya. Nah, karena tadi di awal kita sudah mempelajari bahwa properti distribusi normal itu min-nya itu ada di ujung sini, mediannya itu ada di ujung sini, ya. Jadi pojok sini itu dia mengandung min, dia merupakan min, dia merupakan median, dia merupakan mode. Di mana mode itu yang kita pelajari kemarin itu dia adalah nilai yang sering muncul. Sudah jelas nilai yang sering muncul berarti yang frekuensinya paling banyak, berarti yang di ujung. Median itu nilai tengah. Nilai tengah berarti benar di tengah-tengah. Min itu rata-rata. Jelas karena beratnya kanan dan kiri sama, maka min-nya itu ada di tengah-tengah. Nah, sekarang satu distribusi normal ini ya, peluangnya itu 1, Mas. 1. Nah, karena mediannya ada di tengah, maka berarti kalau kita lihat setengah bagiannya, berarti dia adalah setengah bagiannya adalah 0,5. Begitu juga setengah bagian yang di kiri, dia adalah 0,5. Ini semuanya adalah peluang. Ya, atau probability. Distribusi normalnya ini untuk melihat probability. Adakah kemungkinan kita menemukan berapa gitu ya, berapa probability kita menemukan nilai antara min 1,37 sampai 1,68. Ini nilai apa, Bu? Ini nilai Z. Nilai Z tadi apa, Bu? Z tadi di awal kita tuliskan, dia merupakan data yang dikurangkan dengan tiap minnya dibagi dengan standar deviasinya. Itu adalah nilai Z. Nah, jadi dari sini kita mungkin bisa menghitung peluangnya dengan melihat di tabel. Contohnya kayak gini, dari 0 sampai 168, Bu. Kok bisa kita menemukan nilai ini? Kita punya tabel tadi. Kita tadi punya tabel. Caranya gimana melihatnya? Tabel Z, kita menggunakan tabel yang 1,68 gitu kan ya. Berarti 1,6, 8-nya yang di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata 0,4535. Kita cek sekarang. Apakah benar? Oh, benar. 0,4535. Makanya tadi yang saya tanyakan, apakah ada yang kesulitan dalam membaca tabel Z? Kalau belum paham, saya tunjukkan caranya. Saya ulangi lagi. Apakah ada yang kesulitan membaca tabel Z? Kalau diem saya anggap paham soalnya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi tabelnya itu udah dari standar internasional. Ya, sudah standar. Tabel Z-nya sudah standar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kita kayak tabel kimia ya. Kalau teman-teman dari SMA kita juga akan menemukan tabel apa tuh ya? Yang kimia itu ya. Yang terkait kayak CO2 itu dia rumusnya apa, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu sudah terstandar. Kita tinggal pakai. Gitu. Begitu juga ini. Nah, kalau minus gimana, Bu? Nah, tadi kan tidak aman ya minus karena yang sebelah untuk grafik yang lanjutannya yang atas itu kan berbeda ya. Komanya itu berbeda. Jadi, kalau kita akan mencari nilai yang dari minus ke 0, kita harus ketahui bahwa properti distribusi normal dia itu adalah simetris. Jadi kalau kita melihat min 1,37 sampai 0 gitu ya, itu kita sama saja dengan mencari 0 sampai 1,37. Jadi kita cari saja distribusi normalnya yang 1,37.
Yuk kita cari. Misalkan 1,37. 1,37-nya di kanan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0,4148. Benar nggak di sini? Sorry, 0,4147 ya. 0,4147. Oh iya benar. Ternyata, oh ya, peluang dari Z antara 0 sampai min 1,37 itu adalah sekian. Sedangkan 0 sampai 1,68 itu sekian. Sehingga berapa peluang keseluruhannya? Ibaratnya itu kayak gitu kita ditanya. Peluang keseluruhannya ya tinggal kita jumlah. Ini. Bu, apakah setiap masalah nanti dia akan memiliki ini yang sama gitu ya? Yang membedakan nanti kita akan Z-nya. Semua akan bergantung pada Z-nya. Ya Z-nya dicari dengan apa? Ya dengan rumus yang tadi itu. X min min U per standar deviasi kuadrat. Per standar deviasi atau variansi kuadrat. Setiap data maka dia akan memiliki yang sama. Sedangkan untuk tabel Z dengan nilai Z segitu, peluangnya segini, dia sudah terstandar internasional. Jadi dia sudah nilainya pasti sama. Gitu. Coba lagi. Tentukan luas di sebelah kiri Z 1,99. Kita akan gambarkan. 1,99 ini. Ini simpangan bakunya ya, rentangannya tadi ya. 1,99 itu berarti kan segini. Kurang dari 2, saya tulis gini. Kalau ditanyakan sebelah kirinya, berarti kan bablas sampai ini. Nah, kita tadi sepakat bahwa untuk distribusi normal, karena dia seimbang, separuhnya ini kan 0,5 peluangnya. Kita tinggal mencari nilai Z untuk, peluang untuk Z 0 sampai 1,99. Berarti kita cari di tabel 1,99. Cari di tabel. Bentar. Berapa? Apakah sudah sesuai? 1,99. Ini 1,9 ya. 9-nya berarti di ujung. Srit. Oh ini Bu. 0,4767. 0,4767. Betul ya? Sudah betul? Yang ini adalah area sini peluangnya adalah 0,4797 ini sampai atas ya. Dan yang di sini adalah 0,5. Berarti area di sebelah kirinya 0,99 berarti berapa? Tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah ini. Lagi Bu, lagi. Sekarang kita ditanya area di sebelah kanan Z 1,16 minus Z lebih. Area di sebelah kanan 1,16 minus. Kita gambar. Min 1,16 sebelah kanannya ya. Kita tahu bahwa kalau kita ketemukan minus, sifat dari distribusi normal adalah simetris. Jadi luas yang di sini nanti, peluang yang di sini, dia nanti akan sama dengan yang di sini. Maka kita cukup mencari di tabel Z 1,16. Oh, kita sudah menemukan 0,377. Berarti ya sama, gini. Tapi kan ini untuk area yang ini. Yang ditanya adalah area di sebelah kanan minus 1,16. Berarti kan yang ini juga dicari. Nah, tapi kan yang ini gampang. Karena dia adalah setengah dari distribusi normal, yaitu 0,5. Jadi tinggal 0,5 kita jumlahkan dengan 0,377. Hasilnya adalah 0,877. Gitu. Ingat, ini adalah peluang. Peluang yang lebih besar dari minus 1,16 nilai Z-nya. Berarti 0,8770. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Minggu depan nanti kita akan belajar studi kasus ya. Tapi nanti kita akan mendapatkan tantangan karena kita akan menghitung satu persatu. Yang penting teman-teman hari ini harus tahu bentuk distribusi normal kayak gimana, sifat distribusi normal kayak gimana, membaca tabel Z itu kayak gimana. Wes 3 hal ini. Saya ulangi, membaca tabel Z itu gimana. Terus apa? Properti dari distribusi normal itu gimana.
terus bentuknya atau rumusnya distribusi normal itu seperti apa. 3 hal ini nanti kalau misalkan ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Oh ya Allah, ketarik kabelnya. Sampai mana tadi Bu Puji nggak terdengarnya? Sampai membaca tabel Bu. Yang ada 3 cara itu kita disuruh bisa iya, baca oke. tabel. Oke, berarti nggak jauh ya. Jadi targetnya hari ini teman-teman harus bisa 3 hal tadi ya. Yang pertama memahami distribusi normal itu apa. Rumusnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Yang kedua teman-teman harus tahu propertinya. Properti seperti apa Bu? Ya tadi sifatnya. Kalau distribusi normal itu minnya itu ya di pojok itu, mode-nya itu di pojok itu, mediannya di pojok. Dan kita harus tahu kalau setengah areanya itu 0,5, setengah areanya 0,5. Kenapa? Karena kita bicara peluang. Peluang itu kan selalu 1, dari 0 sampai 1. Jadi separuh peluang, ya 0,5 gitu. Sebenarnya cuma gitu doang. Dan yang ketiga, teman-teman harus bisa baca distribusi tabel Z untuk distribusi normal. 3 hal ini teman-teman yang harus paham. Jika teman-teman belum paham, silakan dikoordinasikan dengan temannya. Rek, uruono aku gitu ya. Nanti lah kalau di antara teman-temannya yang sekiranya paling paham ternyata masih bingung, boleh tanya ke Bu Puji. Nanti saya mohon bantuannya untuk menerangkan ke teman-temannya yang belum bingung, yang belum paham. Seperti itu. Gitu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas Bu. Oke, nanti bisa tanya Mbak Rafika ya, yang teman-teman yang lain ya, kalau sekiranya belum paham. Sebelum saya stop presenting ya, ada kalimat motivasi dari Pak Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, gitu ya. Jadi teman-teman ketika ingin merubah dunia, ingin memperbaiki apa keruwetan yang ada di negara kita, misalkan pengen memperbaiki derajat orang tua, pengen meningkatkan derajat orang tua, pengen meningkatkan derajat kita sendiri, kuncinya adalah di pendidikan. Meskipun ada beberapa orang yang tidak percaya, tapi sampai saat ini saya masih percaya bahwa yang bisa merubah derajat kita, yang menaikkan derajat orang tua kita itu adalah pendidikan. Ya. Saya stop presenting. Barangkali ada yang mau didiskusikan kembali. Silakan, boleh ditanyakan. Beberapa waktu lalu kita gempar ya